Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita di pertemuan ke-32 di kitab ini masuk di bab bayan syai'in min anwa'is sihr, menjelaskan sesuatu, yaitu beberapa perkara dari jenis-jenis sihir. Bab ini beliau rahimahullahu ta'ala bawakan setelah menyebutkan hukum sihir, yang mana kita telah keluar dari kesimpulan bahwa sihir itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Nah, di bab ini beliau akan menyebutkan jenis-jenis sihir, dan kita akan mendapatkan di sini kadang kita tidak sangka itu kalau itu masuk dari jenis sihir. Syekh Sulaiman ibn Abdillah beliau komentari bab ini. Beliau berkata, lamma dzakarul musannifu ma jaa'a fi sihr aradahuna ayyubayyina syai'an min anwa'ihi. Tatkala di bab sebelumnya beliau menyebutkan bab apa yang datang tentang sihir, hukumnya, maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita sedikit dari jenisnya. Likatrati wuku'iha wa khafaiha 'alan nas. Beliau sebutkan ini jenis yang sering terjadi di tengah masyarakat, padahal itu jenis dari sihir walaupun tidak mengkafirkan misalnya. Iya. Bahkan hatta itaqada katsirun minan nas anna man sadarat anhu hadhil umur wa huwa minal awliya. Na'udzubillah. Ini kenyataan. Hingga sebagian manusia bahwa orang yang muncul darinya itu mereka menganggap ini wali, itu adalah wali, padahal itu sihir. Cuman dianggap wali, ada karomanya, mereka bilang ada karomanya, padahal tentunya kita sangat mudah sebenarnya membedakan wali Allah dan walinya setan. Wali Allah itulah yang bertakwa, lagi beriman. Wali setan inilah tukang sihir. Iya, inilah tukang sihir. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa bentuk yang ada di tengah manusia, dan itu masuk dari jenis sihir. Kata beliau, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, beliau bawakan dengan sanad di sini, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Qala, beliau berkata, haddatsana Auf, telah bercerita kepada kami Auf. Qala an Hayyan ibn al-Ala, dari Hayyan ibn al-Ala.
Qala, beliau berkata, haddatsana Qatan ibn Qabisah, telah bercerita kepada kami Qatan ibn Qabisah. Qala an abihi, beliau berkata dari bapaknya Qabisah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya beliau itu ayahnya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal iyafah wa turq wa tayrah minal jibti. Masya Allah, sungguh al-iyafah, innal iyafata, sungguh al-iyafah wa turq wa tayratu minal jibti. Sungguh al-iyafah, mengusir burung. Ini bukan diusir biasa. Orang jahiliyah dulu caranya mengundi nasibnya pakai burung. Jadi kalau ada burung dia usir. Terbang ke kanan berarti lanjut. Terbang ke kiri tahan. Iya. Orang jahiliyah dulu. Islam menghapusnya. Tidak boleh kita undi nasib. Kita diganti dengan sholat istikharah. Kalau kita muslim, diganti dengan sholat istikharah. Jika kita ingin melakukan sesuatu dan kita ada keraguan, maju atau mundur, maka sholat istikharah 2 rakaat, kemudian minta pilihan kepada Allah. Watur, ini juga kebiasaan jahiliyah. Atur, ini lebih parah lagi ini. Dulu mereka, iya, ini mirip peramal kalau atur. Jadi dia datang ke seorang, orang ini akan menggaris dengan garis yang banyak. Dia akan garis begini terus. Setelah itu nanti dia akan hapus dengan cepat. Kalau tersisa 2, lanjut, berarti baik itu. Kalau tersisa 1, buruk, jangan dilanjut. Sama juga. Wat tayrah, dan burung sama. Kalau ini dia bukan usir burung, dia lepas. Lepas burung. Kalau terbang ke kanan, oh hari baik. Terbang ke kiri, siap. Kata Nabi, minal jibti. Semua ini tadi termasuk sihir. Semua itu termasuk sihir ternyata. Iya. Itu pamali-pamali itu sihir. Masuk dari jenisnya. Masuk dari jenisnya. Jadi hati-hati. Iya, ini sangat jelas sebenarnya, ini tidak perlu dijelaskan. Karena Nabi langsung bilang, minal jibti. Semua ini bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Apalagi dulu orang jahiliyah, memang dia datangi peramal. Dan setelah bab ini akan datang terkait dengan dukun dan peramal. Orang dulu, dia untuk menentukan nasibnya, baik atau buruk, dia ke peramal dulu. Peramal akan mencabutkannya panah yang disebut dengan azlam, atau akan menerbangkannya burung, atau akan mengusirkannya burung, atau akan menggariskan dengan banyak garis kemudian dia hapus. Ini masuk dari sihir. Kerjaannya perdukunan, kerjaannya peramal. Ini jenis dari jenis sihir. Iya. Qala Auf, berkata Auf, al-iyafah zajrut tayr. Tadi kita sudah katakan iyafah adalah mengusir burung. Wa tarqu al-khat yakhuttu fil ard. Tarq adalah garis-garis yang dia gariskan di bumi. Wal jib, ya, sama al-jib sudah ditafsirkan oleh Umar sebelumnya, sihir. Tapi ini qala al-Hasan rannatus syaitan. Jib, ya. Masuk dari jib maksudnya adalah ajakan setan, mengundi nasib dengan burung, dengan anak panah, dengan garis. Semua itulah ajakan setan. Ajakan setan. Wali Abi Daud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-Musnad minhu.
juga dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Musnad darinya. Ini yang beliau sebutkan dari jenis sihir. Dari jenis sihir. Kemudian kata beliau, wa Ibnu Abbas, termasuk juga sihir ini, hati-hati setelahnya ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum." Banyak sekali orang jatuh ini. Faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada. Siapa yang belajar satu cabang dari ilmu perbintangan. Biasa sekarang banyak perbintangan online. Oh, bintangku ini, kamu bintangmu apa? Orang siapa kata Nabi? Padahal di masa Nabi belum ada ini. Di Arab jarang. Cuman mereka kadang mengatakan, kenapa hujan? Oh, bintangnya. Kalau meramal nasib masih jarang, tapi meramal kalau terbit bintang ini, hujan ini. Bahkan mereka mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Akan datang nanti insyaallah di masalah perbintangan. Kami dihujani karena bintang ini sudah terbit. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang itu sudah syirik. Tapi di sini ada jenis sihir. Kata Nabi, "Man iktabasa syu'batan minan nujum." Siapa yang belajar satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada ma zada, bertambah ilmu sihirnya dengan bertambah ilmu bintangnya. Hati-hati. Ini sama pekerjaannya para peramal ini. Ia meramal orang dengan bintang. Jadi orang kalau ada mau menikah, dia datang. Dia bilang, oh bintangmu ini, kamu berjodoh dengan ini, kamu akan bahagia kalau nikah sama dia. Ini bagus dibunuh. Iya. Dia tentukan kebahagiaannya orang dengan bintang. Iya. Ini jenis sihir. Tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita bertanya kepada orang seperti itu, walaupun kita tidak percaya. Karena bertanya kepadanya tanpa adanya kepercayaan akan datang nanti. Terkait dengan bertanya kepada dukun, bahwa kita tidak akan diterima sholat 40 hari. Itu bertanya tanpa dibenarkan. Iya. Kadang-kadang sebagian orang tidak mau percaya tapi mau coba-coba ilmu. Benar atau tidak itu atau gimana? Dia cuma bertanya saja. Tidak boleh. Tidak diterima sholat 40 hari. Tapi kalau dia benarkan, hati kan lemah. Kadang kalau tidak terjadi, kita bisa saja tidak ada percaya. Tapi ternyata apa yang dia bilang terjadi sesuai dengan takdir Allah. Ini masalah. Ini masalah. Iya. Dia bisa saja dia akan percaya. Ini masalah. Makanya kita dilarang untuk mendatangi dukun. Dan di sini kita dilarang mempelajari ilmu perbintangan. Iya. Karena ini adalah bagian dari ilmu sihir. Ini adalah bagian dari ilmu sihir. Iya. Dan tentunya tidak akan beruntung orang yang mempelajarinya. Karena ini masuk dalam jenis sihir dan Allah sudah katakan, wala yuflihu sahiru haitsu atah. Tidak akan beruntung tukang sihir bagaimanapun dia bawakan, bagaimanapun dia datang, tidak akan beruntung. Iya. Dan Syekh Sulaiman Ibn Abdillah beliau berkata, wa hakadal waqi fa innal istiqra'a yadullu ala anna ahlan nujumi la yuflihuna fid dunya wala fil akhirah. Ini kenyataan. Apa yang dikatakan oleh Allah ini?
Ini kenyataan. Berdasarkan penelitian, itu telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu terkait dengan perbintangan, yang menebak nasib orang dengan bintang, tidak ada yang beruntung di dunia, tidak di akhirat. Nah, kenapa dia bisa memberikan keberuntungan pada orang lain? Dia duluan saja. Ya kan dia tahu bintangnya sendiri. Kenapa masih miskin gitu? Kenapa masih butuh dari orang? Ya kan kalau begitu nggak usah, kalau datang orang nggak usah minta uangnya kan? Kan sudah ada bintangmu. Iya, makanya kenyataannya orang yang mempelajari ilmu perbintangan ini adalah tidak ada keberuntungan. Dia sendiri tidak ada keberuntungan. Yang ada apa? Was-was. Kan dia tahu duluan. Dia melamar si Fulana. Dia tahu, bintangku tidak cocok. Tidak jadi. Lamar lagi, bintangnya lagi tidak cocok. Tunggu, belum lahir kapan bintangmu? Kan ini masalah. Ragu, was-was terus. Dia mau bekerja, mau melakukan bisnis apa, dia tanya dulu bintangnya. Iya, bahkan dulu orang-orang jahiliyah ada yang masuk tidak lewat pintu karena peramalnya. Kalau kamu masuk harus lewat atap, baru beruntung. Datang Islam, wa'tul buyuta min abwabiha. Datang saja, masuk saja rumah lewat pintu. Keberuntungan itu bukan lewat jendela, lewat apa, tidak. Kenapa ini Quran sebutkan? Datangi rumah lewat pintunya. Tapi kalau masuk lewat pintu saja, karena keberuntungan tidak ditentukan oleh lewat atap, lewat jendela, tidak. Tidak ditentukan oleh pintunya menghadap ke mana, tidak. Itu peramal. Jadi kita selalu was-was. Iya, bangun rumah was-was. Padahal yang diatur cuma WC saja. WC, dia pergi atur rumahnya. Kan yang penting WC-nya. Hindari kiblat. Menghadap kiblat. Kan begitu saja. Iya, kalau kita belum bangun, yang diatur adalah menghadap WC itu. Saat kita buang air menghadap ke mana? Itu yang diatur. Itu di hadits Abu Ayyub Al-Ansari. Yang diatur seperti itu. Masalah WC, saat kita menghadap buang air belakangi kiblat atau menghadap, itu yang diatur. Karena Nabi katakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. WC-nya. Iya, tidak diatur rumah, pintunya. Iya, nomornya harus berapa? Tidak. Karena itu bukan keberuntungan dan bukan juga kesialan. Ini semua sebenarnya orang berpikir begitu karena ini biasanya tersebarnya al-najmun. Iya, orang-orang ahli perbintangan tadi itu. Iya, tambah lagi dukun, paranormal. Ini masalah. Makanya hati-hati ini ilmu bintang. Nabi sudah ingatkan. Nabi sudah ingatkan. Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada mazada. Siapa yang mempelajari satu cabang saja dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Bertambah dengan bertambah ilmu. Ini haramnya mempelajari ini. Kata Syekh bin Baz, hadits ini yadullu ala anna ta'alluman nujum wa za'ama annahu yakunu kada idza tala an-najmul fulani aw ghaba an-najmul fulani hadza kulluhu min aqwalil munajjimin. Iya. Kata beliau, hadits ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu perbintangan dan menyangka bahwa terjadi demikian karena terbit bintang yang demikian atau tenggelam terbenam bintang demikian, semua ini adalah ucapan-ucapan ahli perbintangan wal musya'widin dan orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib.
Fata'alluq bin nujum wa da'wa bi annaha laha ta'thirun bil kaun min hawadith min maut fulan aw hayat fulan aw zawal mulk fulan kullu hadza batilun la aslalah. Ini Syekh bin Baz, ulama sekarang ini, karena tersebarnya sekarang ilmu itu bergantung dengan bintang dan mengaku bahwa bintang punya pengaruh terhadap alam ini. Bintang punya pengaruh terhadap alam ini berupa kejadian-kejadian meninggalnya seorang. Dia lihat ada terbit bintang, oh ini akan meninggal si fulan. Atau hidupnya si fulan, dia lihat bintang, oh akan lahir hari ini si fulan. Orang yang begini dan begitu. Atau hilangnya kekuasaan kerajaan seseorang. Semua ini batil. Tidak ada asal. Tidak ada asal. Semua ini batil. Iya. Ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Berdasarkan hadis ini beliau katakan tahrimut tanjim huwal ikbaru anil mustaqbal i'timadan ala ahwalin nujum li'annahu minad di'ai ilmil ghaib. Hadis ini menunjukkan haramnya ilmu perbintangan, yaitu mengabarkan apa yang terjadi di masa akan datang hanya sekedar melihat bintang. Dia lihat bintang, oh akan ada nanti bulan sekian, tahun sekian. Iya. Haramnya mempelajari ilmu perbintangan yang akan mengabarkan apa yang akan terjadi di masa akan datang bersandar kepada keadaan bintang. Kenapa bisa haram? Karena ini mengaku tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang itu fungsinya adalah satu, dia adalah tanda bagi musafirin. Dia bisa melihat arah dengan melihat bintang. Allah katakan ala wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda dan dengan bintang mereka berpetunjuk terkait dengan arah. Terkait dengan arah, dia akan berpetunjuk dengan bintang. Iya. Ini yang disebutkan. Ini fungsi bintang. Yang kedua fungsinya adalah rujuman lisyayatin. Bintang itu sebagai perajam setan. Perajamnya setan. Setan berusaha, kata Nabi, begini, dia menyusun dirinya, Nabi silangkan jari-jarinya begini. Menyusun dirinya dari bumi ini sampai ke langit yang kita lihat ini. Mencari berita langit. Mencari berita di langit. Supaya dia duluan dengar, dia kasih tahu langsung peramalnya di bawah. Bahkan terjadi begini-begini. Dia dengar dari langit. Bintang merajam. Merajam. Kadang sebelum dia dengar sudah disambar oleh bintang. Sudah disambar oleh bintang. Itu fungsi bintang. Tidak ada fungsi lainnya. Iya, tidak menunjukkan hidupnya si fulan, lahirnya si fulan, meninggalnya si fulan, tidak. Sialnya atau beruntungnya si fulan, tidak. Iya. Ini yang harus kita hindari. Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyandarkan kepada bintang saja turun hujan itu sudah dikatakan kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan datang nanti haditsnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hudaybiyah, Nabi SAW sholat subuh bersama mereka. Setelah sholat belum menghadap ke para sahabat dan berkata,
asbaha min ibadi, qala Allah berfirman, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Masuk pada waktu subuh ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Karena kan habis hujan malam, Nabi sholat di tanah yang basah, di tanah yang masih basah. Setelah itu Nabi menyampaikan hadis. Allah berfirman, masuk di waktu subuh ini dari hamba, ada yang beriman kepadaku, kata Allah, dan ada yang kafir. Gimana itu yang kafir dan bagaimana itu yang beriman? Katanya, taman qala mutirna binawi kada wa kada. Kami dihujani karena bintang ini dan bintang itu. Fa innahu kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Orang yang mengatakan begitu kafir terhadapku, kata Allah, dan beriman terhadap bintang. Bayangkan, orang yang menyandarkan hujan, padahal hujan ini bukan masa akan datang. Hujan semalam. Hujan semalam. Kemudian ada yang mengatakan kita dihujani dengan karena bintang ini, bintang itu. Hati-hati. Kadang orang tembak hujan dengan tahun baru Cina, apa hubungannya? Mau hujanin apa ya tahun baru Cina? Jadi hujan karena tahun baru Cina? Hampir-hampir muncul ini syirik. Inilah hati-hati ini kata Allah. Di waktu subuh ini masuk setelah hujan ini, ada yang kafir terhadapku dan ada yang beriman kepadaku. Orang yang berkata kami dihujani malam ini karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah berkafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Wa man qala, dan siapa yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, bukan karena bintang. Murni Allah yang menurunkan hujan. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Ini menyandarkan hujan yang telah terjadi. Sudah dianggap kafir kalau disandarkan pada bintang. Bagaimana kalau yang belum terjadi kita sandarkan? Oh, bintangmu apa? Oh, kamu akan bahagia sama si fulan. Bismillah saja. Terus akadnya tunggu jam baik. Tunggu jam baik lagi. Jadi sudah bintangnya sudah cocok, tapi harus cocok lagi jamnya. Naudzubillah. Wah, saya tidak pelajari ini ya, yang sampai kita juga kira saya tahu. Ya, kita hukumnya saja. Ya, hukumnya yang disebut oleh ulama kita di antara ilmu mereka yang salah dalam masalah ini. Ini harus kita hati-hati. Ini jenis sihir. Ini jenis dari sihir. Kemudian kata beliau, walin Nasa'i min hadithi Abu Hurairah. Dari An-Nasa'i dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, man aqada aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Iya. Kata beliau, siapa yang mengikat aqdah, ikatan, kemudian dia nafatha, meniup dengannya, nafas, dia tiup, biasanya dia tiup dengan ludah kecil. Iya. Ini kerjaannya dukun. Dia mengikat sesuatu kemudian dia nafas. Ia bukan nafas pakai sin, ini nafas. Tiup dengan ludah kecil. Ya, tiup dengan ludah kecil. Kemudian dia tiup di dalamnya dengan ludah kecil. Apakah sahab orang yang seperti itu, maka dia telah melakukan sihir. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Min syarrin naffatha bil 'uqad, dari kejahatan, keburukan an-naffatha, orang yang meniup dengan ludahnya kecilnya, ludah kecilnya di al-uqad, di ikatan-ikatan yang dia telah ikat. Iya, kenapa? Itu bukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang melakukan sihir maka dia telah syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan diwakilkan kepadanya. Orang yang bergantung kepada tukang sihir akan diwakilkan pada tukang sihir.
akan diwakilkan kepada tukang sihir. Naudzubillah. Ini kalau ini jelas ya. Ya, mengikat bukul, kemudian meniup dengan itu sudah sihir. Itu adalah sihir. Jelas ini kalau masuk dari jenis-jenis sihir. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wa bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal adh hiya namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah saya kabarkan kepada kalian tentang al-adh? Dia adalah an-namimah. Dia adalah an-namimah, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, orang yang menukil ucapan antara manusia. Itu masuk dalam sihir. Kenapa? Orang yang adu domba termasuk sihir ternyata. Kenapa? Kan mirip dengan sihir. Sihir diantaranya apa? Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Apa yang memisahkan antara istri dengan suaminya. Ini orang namimah, masuk sihir. Karena dia memisahkan sahabat dengan sahabatnya, teman dengan temannya, suami dengan istri, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya. Adu domba. Itu masuk dari jenis sihir. Sama-sama melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sama-sama. Sihir diharamkan karena melakukan kerusakan di atas muka bumi. Namimah juga diharamkan karena melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, belum lagi kalau orang namimah biasanya pandai bersilat lidah. Nabi akan sebutkan sebentar. Penjelasan itu sihir. Penjelasan itu sihir. Dari orang yang mengadu domba kan biasa pintar dia. Iya, asalnya sejengkal, tapi jadi sihasta dia. Dia tambah-tambahi, karena memang tujuannya adalah adu domba. Adu domba. Iya. Kata Nabi SAW, hati-hati di sini. Walahuma, dalam riwayat Bukhari Muslim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan itu sihir. Maksud sini adalah penjelasan yang merusak. Itu sihir. Dan penjelasan yang memperbaiki juga sihir. Tapi dia memberikan pengaruh baik. Maka itu adalah mahmud, dipuji. Dan yang dicela di sini adalah yang tercela, yang mengadu domba orang. Sampai di sini dijelaskan begini dia bilang sini lagi, bukan untuk mendamaikan, bukan. Tujuannya adalah untuk makin berselisih. Para ulama rahimahullah taala seperti Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, beliau katakan fal bayanu li nusratil haqqi wa bayanul huda mamduh. Kalau ada orang bisa menjelaskan dengan bagus untuk menolong kebenaran dan menjelaskan petunjuk, maka itu terpuji. Kalau ada orang punya lisan yang bagus, penjelasan yang bagus, mudah diterima oleh orang, dia pakai dalam menjelaskan kebenaran dan petunjuk, ini terpuji. Ini tidak masuk dalam hadits yang dicela. Yang masuk adalah yang kedua, amal bayan fi talbisil haqqi. Adapun penjelasan dalam menyamarkan kebenaran. Sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi dia jelaskan dengan bagus supaya bagaimana samar. Wa'akdil huquq bighairil haqq, dan mengambil hak tanpa hak. Ini biasa dilakukan di pengadilan. Mengambil hak tanpa hak. Dia jelaskan sesuatu. Orang yang tadinya punya hak, tapi kan ini lebih bagus penjelasannya, hakim bercondong kepadanya. Ini juga sihir. Ini kata beliau bahwa madmum, dan ini tercela. Dan Ibn Abdul Bar berkata wal hadithu yahtamilul itnain. Hadits mengandung dua itu. Berarti ini tidak semuanya tercela kalau ini.
Iya, bisa tercela, bisa tidak tercela. Bisa tercela, bisa tidak tercela. Dan ini tentunya apa yang dikatakan oleh Nabi ini nyata. Kita lihat saja di pasar misalnya penjual obat. Sebenarnya kita tidak mau beli. Tapi kalau karena penjelasannya Masya Allah. Iya kan? Langsung kumpul semua orang. Iya, bahkan jangankan ngomong ya, baru suara mic-nya saja orang sudah kumpul. Itu betul-betul sihir. Iya enggak? Betul enggak ini atau gimana? Atau enggak ada sekarang? Masih ada itu ya? Di kampung-kampung ya? Baru tes-tes orang sudah kerumun. Kenapa? Karena penjelasannya sihir. Iya, obat biasa jadi minyak biasa. Tapi penjelasannya jadi sakti minyaknya. Pulang di rumah, tidak sakti. Iya, ini masalah. Ini penjelasan betul-betul sihir. Penjelasan betul-betul sihir. Kalau untuk menipu orang, dusta, tercela. Tapi untuk menjelaskan kebenaran, ya, terpuji. Terpuji. Jadi ini untuk hadis terakhir, tidak semuanya tercela. Tapi belum ikutkan di hadis terkait dengan namimah. Terkait dengan namimah. Karena memang orang yang melakukan adu domba itu pasti penjelasannya adalah menyihir. Pasti penjelasannya menyihir, mempengaruhi orang. Wallahualam, ini selesai bab jenis-jenis sihir. Kita masuk lagi nanti di pertemuan akan datang terkait dengan Al-Quhan, dukun, dan yang semisalnya. Kita cukupkan dulu masuk waktu. Sini ada pertanyaan. Pertanyaan titipan. Teman anak laki-laki tinggal berdua dengan ibunya. Dan ibunya sekarang sakit. Pertanyaannya, apakah dia boleh memandikan? Atau, maaf, menceboki ibunya? Boleh. Tidak apa-apa. Iya, itu. Iya. Pertama, kalau dia tidak melihat auratnya, kalau memandikan, kan bisa saya pakai sarung kan, menutup auratnya. Dan auratnya adalah di antara mahram, itu tentunya auratnya adalah dari pusat ke lutut. Boleh dia bersarung. Kemudian adapun mencebokinya, maka ini tentunya kalau dia pakai alas, lebih bagus. Dan tentunya tidak melihatnya, di bawah kain. Di bawah kain dibolehkan. Iya. Wallahualam. Bagaimana pertanyaannya ini? Bagaimana hukum orang mencari keuntungan dengan berkedok agama? Haram. Tidak boleh orang menjual agama untuk mencari keuntungan. Seharusnya dia jual dunianya supaya orang ikut agama. Tidak apa-apa dia kurangi untungnya supaya orang cinta, suka terhadap apa yang kita jual. Kalau itu misalnya terkait dengan agama, misalnya dia jual jubah, untung sedikit tapi orang bisa pakai pakaian yang bagus, itu boleh. Dia korban dunia untuk agama, itu dianjurkan. Adapun dia bawa-bawa nama agama untuk dunianya, tidak boleh. Membeli berarti bersedekah, padahal diambil. Yang dia sedekahkan berapa? Apa yang dia sedekahkan? Memangnya ada modalnya masjid? Dia pakai. Kalau modalnya masjid, mungkin. Tapi kalau modalnya dia sendiri, baru dia bilang membeli berarti sedekah. Berapa yang kamu sedekah? Nah, jual-jual nama sedekah. Jual kok saja. Nggak usah bilang sedekah. Kalau ada untungnya kamu keluarkan sedekah, alhamdulillah, disyukuri. Tapi jangan bawa-bawa nama agama. Jangan membawa-bawa nama agama. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apa hukumnya menghadiri acara apa ini? Travel umroh dengan berhadiah umroh gratis. Yang dengan cara kuponnya diundi. Hanya hadir tanpa ada apapun atau ada daftar. Siapa punya ini?
Enggak apa-apa, mengaku bisa ya. Saya cuma bertanya, jujur saya cuma bertanya. Jangan dibilang hadir baru undi, begitu. Maksudnya, apakah ada daftar tak? Kita pakai uang daftar atau tidak? Harus kasih tahu juga itu. Gimana ini? Siapa punya? Susah sekali itu mengaku ya. Padahal saya enggak apa-apain, Ji. Iya. Yang mengaku dikasih kue sebentar. Dia bilang nasam itu nasam pasti itu ya. Atau dikasih hadiah umroh. Gimana ini? Karena butuh ditahu ini. Kalau kita untuk ikut itu kita daftar pakai biaya, nggak boleh. Itu judi. Karena kita masuk bisa untung bisa rugi. Dari mana kita tahu bisa keluar nama? Tapi kalau kita hanya hadir nih, tidak ada apapun yang kita lakukan, tiba-tiba nama tak keluar. Baik, Masya Allah, hebat. Iya kan? Iya. Dilihat ini, dilihat. Gimana ini? Alhamdulillah. Bagaimana cara membayar fidyah? Yang dilupa. Karena anak punya utang puasa, tapi anak sudah membayarnya sebagian. Tapi anak lupa sudah berapa anak bayar? Apakah anak kembali membayar 30 hari lagi kah Ustaz? Kenapa kita tidak berpuasa ini? Itu dulu. Sama ini ya. Oh perempuan berarti ini. Kelihatan pertanyaannya. Kan tidak ada laki-laki bayar fidyah. Iya tak? Iya kan? Kan tidak ada laki-laki hamil. Kita bercerita bayar fidyah kan hamil. Kalau laki-laki kan safar. Safar kodok. Tidak fidyah. Laki-laki kan sakit. Sakit kodok. Tidak fidyah. Iya. Berarti perempuan ini tadi. Ya kan? Ini kenapa ini? Kenapa ini? Harus kita bilang ya. Kalau kita bertanya tentang fidyah, kita bilang kita tidak berpuasa karena apa? Iya, karena kadang kita bilang fidyah ternyata karena nifas. Kan tidak cocok. Nifas kan kodok. Bukan fidyah. Iya. Jadi kita harus kasih tahu. Kenapa kita bilang ini bayar fidyah dan kita lupa? Iya, harus kita kasih tahu. Baru jelas ya. Iya, baru jelas. Jangan tanya kepada Ustadz pertanyaan yang umum. Yang kemungkinan iya, apakah di sini karena kita hamil dulu atau kita menyusui? Itu kan butuh semua ditahu. Butuh semua ditahu. Iya, walau alam jadi nanti ditanya ulang ini apa yang dimaksud. Silakan, Pak. Tidak memakai perantara kebendaan. Iya. Kebendaan ya. Tidak memakai. Oh iya Pak, itu kan sihir yang satu tak? Ada Pak kalau itu. Kumat kamit, saya kira tidak pakai apa-apa tadi ya. Kalau itu pakai kumat kamit Pak. Nah itu yang sebelumnya kan yang kita sihir pakai itu. Apa yang kita sebutkan sebelumnya yang disebut tolasim. Kan yang tolasim itu Pak pakai tulisan-tulisan yang dia baca. Ada Pak. Iya, tapi ada juga yang komat kami. Ada juga. Itu yang dia baca-baca. Ada. Enggak bisa dipercaya. Iya. Itu hanya perkiraan. Enggak bisa dipastikan. Kalau dia pastikan, enggak boleh. Kalau dia hanya perkirakan nanti ada pergeseran matahari sehingga musim dingin lebih panjang daripada musim panas. Kalau itu enggak apa-apa. Kan itu kejadian berulang setiap beberapa tahun.
Jadi sebenarnya itu dia bukan begitu. Dia teliti yang sudah pernah terjadi. Nah, kalau dia berbicara karena penelitiannya, nggak apa-apa. Tapi kan dia modelnya perkiraan, Pak. Perkiraan, bukan pemastian. Makanya mereka bilang kan perkiraan cuaca, gitu Pak. Iya, bukan akan hujan besok di Makassar. Nggak ada yang tahu itu. Iya, begitu Pak. Nggak apa-apa orang, sama dengan dokter. Kalau itu sama dengan dokter Pak, karena berdasarkan pengalaman. Penelitian yang membuat mereka ngomong begitu, tapi bukan pemastian. Bukan pemastian. Orang yang sakit begini, sisa sekian lagi hidupnya. Nah, itu namanya penelitian. Berdasarkan itu sudah kejadian ribuan kali. Berulang. Berdasarkan itu dia ngomong. Tapi bukan pemastian. Iya, bukan pemastian. Begitu Pak. Wallah. Apa Ustaz, saya ingin bertanya. Saya punya ibu memiliki 6 saudara. Tapi saat pembagian harta warisan, hanya ibuku yang belum dapat. Belum dapat bagian sama sekali. Sedangkan saudara yang lainnya sudah dapat. Terutama tanteku yang pertama pembagiannya paling luas sebelah. Waktu kakek dan nenek masih hidup, tanteku selalu menghindar ketika bahas soal itu. Kira-kira nasihat seperti apa yang harus ibuku lakukan agar nasihat itu tidak menyinggung dan tidak merusak tali silaturahmi antara saudara? Ya, nggak usah ditanya saya. Itu kalau memang itu akan merusak persaudaraan, enggak usah ditanya saya. Iya, maafkan saja. Dia mengambil hak, kan dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Karena dalam masalah warisan, innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruh yang punya hak-haknya. Dirinci serinci-rincinya masalah warisan. Masalah warisan. Maka setelah itu, kalau ada yang zalim, maka dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang kalau itu akan memutus silaturahmi, tidak apa-apa kita berkorban dunia. Iya, tidak apa-apa kita berkorban dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah menjual pulsa, token listrik, dan lain-lain di aplikasi GoPay? Kenapa tidak boleh? Kan asalnya boleh. Dibolehkan. Kenapa tidak boleh ini? Apa kira-kira masalahnya? Siapa yang punya pertanyaan? Maksudnya apa yang kita ragukan? Siapa tahu saya bisa menjawab itu keraguan. Atau siapa tahu saya bisa dapat faedah baru tentang aplikasi yang kita tanyakan. Kadang dia kasih diskon. Siapa? GoPay tadi. Nggak ada masalah. Kita beli pulsa kan? Beli pulsa. Saat kita beli pulsa, akhirnya kita dapat diskon. Nggak apa-apa. Masalah tak di mana? Di mana riba? Kan kita beli. Kita bukan pinjam uang. Riba itu kalau kita pinjam uang. Pinjam uang, atau kita kasih pinjam uang, terus dia kasih lebih. Riba fadl. Bisa masuk riba fadl atau riba nasiah. Kan gitu, Pak. Ini kita beli sekarang kan, dia juga kasih sekarang. Pulsanya. Riba tidak ada. Di mana? Siapa yang menunda? Jadi, pelapak. Jadi ada pelapak. Orang beli lewat GoPay. Terus GoPay dia tunda pembayarannya.
Tidak langsung. Sekarang kita akad sama siapa? GoPay itu. Ada apa urusan tak dengan pihak ketiga? Kenapa kita jauh sekali sampai urus dapurnya orang? Itu. Ini masalah tak ini. Orang mengharamkan OPPO. Kenapa? Oh itu ASKI kerjasama sama BI. Apa hubungan dia sama BI? Kita sama OPPO. Kan kita akad sama OPPO. Kita akad sama GoPay. Kan begitu. Kenapa kita pergi urus dapurnya orang? Gimana kalau kita pergi urus dapurnya orang? Keluar itu panci. Kan begitu Pak. Jangan kita terlalu jauh. Kita sekarang akad sama siapa? Dan sama dengan orang sekarang, datang orang belanja ke tokonya. Jadi dia tanya dulu, Bu kerja di mana? Di bank. Ayo jangan kita belanja di sini. Jadi begitu. Nggak boleh kita urus pekerjaannya orang. Datang orang belanja ke kita, dia bayar ke kita, kita ambil halal. Karena kita jual barang sama dia. Kita nggak perlu cari, Pak. Kita curi atau kita. Nggak perlu. Biar itu pencuri datang belanja sama kita. Jangan toke habis mencuri situ dan jual ke kita. Itu masalah. Kan begitu, itu enggak masalah. Itu yang masalah. Iya kan? Enggak masalah. Atau ada orang lagi perang di depan. Dia beli barang di kita. Enggak boleh kita jual di situ. Enggak boleh karena pasti dia akan perangnya orang. Gitu, tapi enggak ada perang di depan. Datang dia, Pak Haji mana perang tak ada berapa ini. Dia beli halal. Ternyata beberapa hari kemudian kita dengar, ternyata dipakai tusuk. Enggak ada hubungan tak itu. Tidak ada, itu pihak ketiga yang melakukan. Iya, jadi tidak perlu kita tanyakan orang itu. Tidak perlu kita tanya. Bahkan Nabi, saya ada baca itu, hadis dari Nabi SAW, beliau ditanya. Ya Rasulullah, kami ini turun di negeri ahli kita. Kita tidak tahu ini sembeli dia pakai bismillah atau tidak. Kan begitu. Kata Nabi SAW, samillah antum. Kalian yang baca bismillah, nggak usah tanya, Pak, dibaca bismillah tidak? Nggak perlu begitu. Kalau begitu kita nggak akan makan. Iya, jadi kalian yang baca bismillah, selama makanan halal untuk kita bilang bismillah saat makan. Yang penting itu makanan halal untuk kita. Beda kalau makanannya memang haram, biar bismillah. Tetap, nggak bilang ini makanan haram bagi kita Islam, makan haram. Bismillah saja kan? Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ini khusus yang halal untuk kita. Tidak perlu kita tanya. Tidak perlu kita tanya. Sebagai orang begitu, Pak. Iya. Beli ayam, Pak. Bismillah juga ini tadi. Tidak perlu gitu. Orang kalau menjual Muslim, ia menjual ahli kitab, halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Kecuali memang betul-betul kita lihat, ternyata caranya menyembeli, dia taruh semua di karung baru dia pukul. Nah, ini diharamkan kepada kita karena sembeli dengan cara dipukul di dalam karung haramkan. Haram bagi kita Islam. Kan begitu. Itu yang butuh kita pahami. Wallahu alam. Satu pertanyaan lagi, masuk waktu. Satu saja dia. Tanggung. Apa hukumnya acara siraman dalam kurung tasdili dan sungkeman dalam acara pernikahan di mana calon pengantin dimandi dan dicukur alisnya dalam kurung wanita? Tidak boleh orang cukur alis. Dilaknat. Perempuan yang mencukur alis, mentato, menyambung rambut untuk pernikahan, dilaknat. Ini untuk perempuannya. Adapun acara ini, ya sungkeman tadi, tidak boleh kalau sampai sujud, sampai ruku, tidak dibolehkan. Tidak boleh ada acara itu. Tidak boleh ada acara itu. Ya, cukup kita akad saja. Ya, terima nikahnya dari walinya. Terima nikahnya dari walinya. Tidak perlu ada ruku, tidak perlu ada sujud kepada ya walinya perempuan. Walau kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil malam ini, dan insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.